Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam kepada Bapak dosen sekalian dan juga kepada kakak asisten. Sebelum memperkenalkan, nama kami dari kelompok 20 dari mata kuliah perubahan iklim layanan dengan saya Victor Arsianto Sinengoringo dengan NIM 1822043, Dinda Thalia 1822055, Wafian 1822270, Ricci 1822071, dan juga Bastian 182225053. Di sini kami akan mempresentasikan tentang tema yaitu perubahan dari konsentrasi stratosfer ozon dan dampaknya. Selangkah lebih dekat dengan penipisan ozon, di mana terjadinya fenomena lubang ozon. Lubang ozon sendiri adalah penurunan konsentrasi ozon stratosfer secara signifikan di bawah 220 Dobson unit. Nah, hal ini berguna sebagian besar untuk menyerap radiasi ultraviolet. Ternyata faktanya, di mulai dari 1970-an ternyata terjadi penurunan konsentrasi ozon yang sangat cepat dan cukup drastis. Hal ini cukup dramatikal yang akhirnya memicu para peneliti untuk dapat menganalisis penyebab di balik fenomena lubang ozon ini. Dan juga tercatat nilai terendah dari DU ini di tahun 1990. Ternyata setelah dianalisis lebih lanjut, penyebab di balik fenomena lubang ozon ini menariknya ternyata di tahun 1980 diduga bahwa aktivitas manusia seperti penggunaan CFC pada AC dan juga banyak hal lainnya dan hal menyebabkan penipisan ozon yang cukup signifikan yang muncul fenomena lubang ozon di atas Antartika itu sendiri. Nah, faktanya ternyata tercatat 28 juta kilometer dengan maksimum lubang ozon yang terjadi. Dan hal ini mungkin tergambarkan bahwa sebesar dari luas dari Amerika Utara yang digambar ini. Penyebabnya dampaknya ini cukup 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 signifikan yaitu berupa 2 sampai 3 juta kasus kanker kulit dengan 130 ribu kasus melanoma, gangguan kekebalan dan kerusakan mata serta penurunan produktivitas. Hal ini memicu tentu eh, kepentingnya dari analisis dan kajian ini lebih lanjut. Next. Menariknya, sebuah penelitian terbaru yang dipimpin oleh MIT menunjukkan bahwa lapisan ozon di Antartika mulai pulih. Para ilmuwan dari MIT melihat tanda-tanda bahwa lapisan ozon mulai membaik, namun baru di penelitian inilah yang pertama membuktikan bahwa pemulihan benar-benar terjadi karena eh, berkurangnya zat perusak ozon, yaitu CFC, dan bukan karena faktor-faktor lain seperti cuaca atau peningkatan gas rumah kaca di atmosfer. Nah, berikut ini merupakan ilustrasi lubang ozon dari tahun 1979 sampai tahun 2022. Baik, selanjutnya ini adalah kebijakan-kebijakan internasional, hasil dari keputusan-keputusan dari berbagai macam negara untuk menanggulangi permasalahan eh, lapisan ozon ini. Di atas adalah penyebab-penyebab dari kebijakan internasional ini, lalu di tengah adalah implementasi-implementasinya, lalu di bawah adalah dampak-dampaknya. Pertama adalah lubang ozon Antartika membesar. Ini adalah penyebabnya yang menyebabkan adanya Vienna Convention di tahun 1985 yang menghasilkan ozone hole dipantau global secara konsisten. Lalu permasalahan kedua adalah ODS merusak ozon stratosfer di tahun 1987 yang menyebabkan Montreal Protocol. Dampaknya adalah ODS turun 99% secara global. Lalu yang ketiga adalah permasalahan reaksi cepat pada polar stratospheric clouds yang menyebabkan amandemen 1990 sampai 2007 yang menyebabkan total klorin turun 11,5% sejak puncak. Lalu, yang keempat adalah ODS merusak ozon stratosfer. Ini menyebabkan dua eh, kebijakan, yaitu adalah Kigali tahun 2016 dan juga EU F-gas di tahun 2024 yang menyebabkan emisi HFC UE turun 2/3 digadang-gadang tahun 2030. Next. Baik, ini adalah kebijakan-kebijakan nasional yang sudah dibuat di Indonesia itu sendiri, baik diambil dari kebijakan internasional atau dari Indonesia itu sendiri. Di 1992 di sini mengangkat dari ratifikasi Vienna Montreal. Dampaknya adalah untuk landasan hukum Indonesia mengikuti jadwal global. Lalu di 2008 itu melarang impor metil bromida. Dampaknya itu eh, lebih cepat dari jadwal Montreal Protocol 2010. Lalu 2013 itu untuk membekukan konsumsi HCFC, tentunya akan berkurang HCFC-nya. Lalu 2014 juga pelarangan HCFC.
2022-2023 ratifikasi Kigali efektif ini untuk juga mengurangi HFC. Lalu 2024 itu kebijakannya lewat dari peraturan pemerintah, peraturan Menteri maaf, LHK 7 tahun 2024 itu untuk mengatur rekomendasi impor BPO HFC dan mengalokasikan kuotanya. Dampaknya di sini adalah untuk memperkuat lisensi dan pengendalian konsumsi nasional. Perkenalkan kembali saya Fabian. Selanjutnya terkait dampak kesehatan dan ekosistem akibat perubahan iklim, menunjukkan hubungan sebab akibat dalam sistem iklim yang saling terhubung. Dimulai dari drivers force yang seperti pembakaran energi fosil, lalu deforestasi, dan juga industrialisasi yang mengubah komposisi atmosfer, kemudian mutual pressure di sini berupa peningkatan suhu global, radiasi UV, dan juga cuaca ekstrim. Kondisi ini mengubah state bumi, yaitu es kutub mencair, permukaan laut naik, dan juga lapisan ozon yang menipis yang pada gilirannya menggeser distribusi spesies serta menurunkan produktivitas laut. Akibatnya, impact yang muncul mencakup rusaknya ekosistem, lalu terjadi gagal panen, serta meningkatnya risiko kesehatan manusia seperti penyakit kulit, gangguan pernafasan, dan kematian akibat panas yang ekstrim. Melalui respons, dunia berupaya menyeimbangkan kembali sistem ini dengan kebijakan global, teknologi ramah lingkungan, dan juga edukasi publik, membentuk siklus yang menjadi tanggung jawab bersama antara manusia dan juga bumi. Next. Baik, perkenalkan kembali saya Richie Leonardo dan eh, untuk mengu Oke, sekarang kita akan membahas terkait teknologi pemantauan ozon. Salah satu upaya global untuk mencegah penurunan ozon di atmosfer adalah dengan menggunakan satelit yang dirancang khusus untuk mengorbit dan mengukur ozon. Satelit digunakan karena keunggulannya untuk menyediakan data yang hampir real-time dan jangkauannya yang luas. Satelit-satelit ini menggunakan teknologi seperti OMI, Skiamaki, dan Gome 2. Nah, teknologi pertama yaitu OMI, itu dia menggunakan spektrometer atau radiometer untuk mengukur tekanan dan cakupan awan. OMI memberikan data untuk menghitung ozon troposfer dengan memanfaatkan sifat-sifat awan, dan contoh penggunaannya itu pada satelit Aura yang diluncurkan oleh NASA. Selanjutnya ada Scanning Imaging Absorption Spectrometer for Atmospheric Cartography atau disingkat dengan SCIAMACI. Dia menggunakan teknologi imaging spektrometer yang digunakan pada misi satelit EVISA. Ini diciptakan oleh European Space Agency (ESA). Nah, selanjutnya ada GOM, Global Ozone Monitoring Experiment 2 atau disingkat dengan GOME 2 yang merupakan teknologi generasi terbaru sekarang dari turunan teknologi Skiamaki untuk pengukuran ozon. Teknologi ini digunakan pada misi satelit ERS-2 dan untuk hasil dari pengukuran ozon, datanya dapat dilihat pada gambar di samping. Kurang lebih sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih telah mendengarkan.